Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Nahnu TV yang berbahagia dan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita berjumpa kembali di acara yang belum ada namanya, tapi ini menarik karena malam hari ini atau tepatnya hari ini pukul 19.50 kita sudah kerawuan beliau Pak Fahmi. Beliau adalah Wakil Ketua PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai informasi bahwa beliau ini hari Ahad, hari Sabtu malam beliau baru saja datang. Beliau baru saja datang dari Lampung bersama dengan rombongan dari delegasi PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Roy Syuriah, Kiai Haji Masud Masduki, bersama Khatib Syuriah Kiai Haji Hasan Abdullah yang nanti insya Allah bersama-sama akan bersamai kita. Tapi pada kesempatan yang pertama ini, mumpung beliau ini baru saja hadir, baru saja rawuh di PWNU DIY, kita akan mencari tahu, kita akan menggali-gali tentang apa sih yang sebenarnya terjadi di Muktamar. Tapi sebelumnya kita sapa terlebih dahulu Pak Fahmi Sugeng Dalu. Pak Fahmi, selamat malam. Selamat malam Mas Roe, selamat malam para pemirsa Nahnu TV yang berbahagia. Salam sehat, sejahtera selalu untuk Anda semua. Alhamdulillah. Ngapunten nggih Bapak. Jadi panjenengan baru sampai langsung kita cegat nih nggih. Langsung kita cegat, langsung kita minta waktunya sebentar. Capek Bapak? Lumayan. Perjalanan darat berapa lama Pak? Kalau dihitung berarti tadi malam kita berangkat keluar dari hotel itu jam 10 malam. Hari Jumat malam. Jam 10 malam. Kemudian kita agak lama nunggu di penyeberangan karena rodok telat itu kapal berangkat kita sehingga harus antri yang berikutnya. Kemudian kita dapat kapal yang reguler sehingga perjalanannya juga cukup panjang. Jadi itu yang cukup lama saya kira. Kalau di jalan alhamdulillah lancar semua, sehat semua, baik. Kita perjalanan rileks, jadi capek ya istirahat, masuk rest area rileks. Jadi sedoyo sehat, alhamdulillah. Kembali ke Jogja juga dalam keadaan fit ya. Alhamdulillah sehat. Berkat doa para pemirsa. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Fahmi. Apa yang bisa jenengan bagi untuk kita sekalian ini? Jenengan kan berangkat hari Minggu malam. Ahad ya, hari Minggu malam. Ahad malam. Kurang lebih 1 minggu berada di Lampung. Ya. Tentu panjenengan tahu persis mulai dari belum mulai muktamar sampai dengan muktamar berakhir. Yang tidak semua orang bisa ketahui terkait termasuk saya, karena saya hanya rombongan Muhyiddin Pak Fahmi, jadi kita hanya 3 hari. Monggo, apa yang bisa jenengan bagi terkait dengan pelaksanaan muktamar kali ini? Jadi begini, saya membagi menjadi 2, yaitu persoalan yang teknis acara sama substansi acara ya, isi acara. Yang pertama yang teknis, saya lihat panitia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan layanan yang paling baik terhadap para muktamirin, tetapi tidak semuanya sempurna. Kedatangan delegasi yang bareng-bareng itu karena di dalam surat kan diumumkan bahwa terlambat pendaftaran itu kan Senin malam. Jadi kita yang datang Minggu malam itu Senin siang ya. Nyampe sana kan Senin siang, sampai Senin sore sekitar jam 3 kita masuk hotel, istirahat dulu sebentar, balik ke situ daftar, sudah kemeruyuk. Sehingga sebenarnya cukup terbantu dengan proses cara pendaftaran online, cuman karena ada proses verifikasi juga agak lambat dan ya seperti biasa banyak orang capek, lapar ya selak pengen istirahat. Sehingga ya kadang-kadang ada yang kapan cepet dong gini, padahal ya prosedurnya sebenarnya sudah relatif baik. Memang ada beberapa hal yang panitia mungkin agak terlambat menyiapkan beberapa perangkat sehingga itu juga memperlambat proses. Tapi overall saya kira di proses pendaftaran, kemudian pembagian kamar, kemudian pemberian fasilitas untuk menunggu makan minum, cukup lah saya kira. Meskipun belum sampai level baik, tetapi saya kira itu sudah sangat cukup untuk sampai selesai. Kemudian ya kamar seperti juga muktamar-muktamar yang lain, saya kira para pemirsa maupun para
pengurus NU paham lah kamar yang bisa disediakan. Ada yang suka, kemudian ada yang kemudian mencari hotel sendiri di luar, at least tidak apa-apa lah, biasa itulah ya, hal yang biasa. Jadi saya kira tidak merupakan sesuatu yang kemudian teknis yang berikutnya terkait dengan pembukaan. Karena pembukaan ini lokasinya sangat jauh dari tempat kita menginap, kemudian kita juga mendengar berita bahwa ini luar biasa loh ya, acara di mana 2 orang tertinggi di Republik ini berada dalam satu forum. Itu sangat jarang. Bahkan saya belum pernah ngerti ada acara di mana presiden dan wapres duduk bareng. Saya nggak tahu, mungkin karena keterbatasan informasi yang saya miliki. Tapi beliau duduk, dan sehingga protokolernya pasti ketat sekali, super ketat, bukan hanya ketat, super ketat. Karena ada 2 VVVIP Republik Indonesia berada di dalam satu tempat, sehingga pasti sehingga yang terjadi kemudian banyak sekali para peserta itu harus jalan kaki yang cukup jauh sampai 2-3 km dari parkir, drop off jalan kakinya panjang sekali. Nah untungnya kami beberapa pengurus wilayah itu sepakat, sudahlah biar sana tidak ramai, tidak kemeruyuk, akhirnya yang hadir Rois Surya. Asumsi kita sendirian? Iya. Oh begitu. Asumsi kita karena beliau Rois Surya kemudian mendapatkan sedikit privilege gitu kan. Ternyata sama saja, ya sudah. Sebetulnya kasihan sekali para Rois Surya itu. Jalan kaki panjang, ya sepuh-sepuh. Saya bahkan di tengah jalan Kiai Mas'ud itu telepon saya. Pak Fahmi, kita ini jalan kaki 2 kilo, Masya Allah kaget sekali itu. Tapi ya Pak boleh buat, beliau sudah di sana karena nggak mungkin, kebetulan secara geografis lokasi pembukaan memang agak jauh gitu, sehingga itu menyulitkan. Itu saya kira merupakan pelajaran bagi pengurus besar ke depan bahwa ketika melakukan atau menetapkan waktu tempat muktamar, saya kira perlu mempertimbangkan banyak hal. Apalagi yang hadir pasti petinggi-petinggi negeri ini. Betul. Jadi sangat harus sangat dipertimbangkan persoalan lokasi, jalan, lalu lintas, itu betul-betul harus sangat diperhatikan supaya partisipasi publik maupun partisipasi peserta itu menjadi maksimal. Nah, ya sudah itu terjadi. Ya udahlah, whatever. Kemudian Kiai Mas'ud juga capek saya kira, sehingga ketika beliau balik sempat telepon saya, apakah saya perlu ikut pleno tatip LPJ atau tidak, Pak Fahmi. Saya bilang, Yai kalau capek enggak usah lah, mundur saja ke hotel, istirahat saja nanti malam Rabu atau paling tidak pada saat komisi gitu. Hanya Kiai Mas'ud bersedia, beliau istirahat sebentar, istirahat sampai sore, kemudian ke komisi beliau hadir. Oke, bisa partisipasi, kemudian pleno komisi, habis itu beliau istirahat lagi karena setelah itu sudah sudah LPJ dan seterusnya. Itu yang hari berikutnya. Jadi, ini saya kira juga pelajaran bagi semua panitia di level apapun. Pembahasan pleno 1 tatip itu molor luar biasa. Sehingga komisi yang harusnya malam geser pagi. Harusnya malam. Harusnya menurut schedule itu malam itu adalah pleno tatip, pembahasan tatip sampai pembagian komisi. Jadi hari Rabu pagi harusnya sudah sidang komisi. Tapi Rabu pagi baru LPJ. Oh begitu. Yes, jadi cukup delaynya cukup panjang. Nah, secara durasi kami sangat terbantu kesepakatan para muktamirin ketika perhitungan atau tabulasi ahwa itu disepakati tidak di dalam pleno, tetapi diparalelkan kegiatannya. Jadi di sini sidang komisi, di sini perhitungan tabulasi calon anggota ahwa. Tetap jalan. Tetapi di 2 forum yang berbeda. Itu lokasi di mana itu, Pak? Lokasinya di UIN juga. Sama. Ya, jadi sudah sama toh. Nah sudah, ini menghitung, sini komisi. Jalan. Pecah-pecah juga sehingga tidak ada masalah. Nah ini cukup membantu mempercepat waktu pelaksanaan, sehingga akhirnya juga selesainya sesuai dengan skenario. Meskipun di pemilihan panjang sekali, dan itu membuat saya punya beberapa gagasan. Kira-kira begitulah secara prinsip gitu. Saya dengar kabar bahwa ketika kemudian masuk ke pleno pemilihan itu yang konon katanya terbatas. Betul. Itu hampir 18 jam tanpa tidur. 18 jam itu benar panjang sekali. Memang kalau dihitung dari sejak mulai memang begitu. Jadi pada hari Kamis ya. Ya kan Kamis kan itu. Kamis kan. Begitu pleno selesai, ya sebenarnya masih hari Rabu sebenarnya, tapi sampai Kamis akhirnya.
Jadi begitu pleno komisi selesai, kemudian semua berada di ruangan pleno yang saya tidak tahu pertimbangan panitia, tapi fasilitas untuk sidang pleno 3-4 itu memang berbeda dengan pleno 1-2. Pleno 1-2 itu nyaman banget, luas, gede, dingin itu. Lah yang pleno 3-4 ini kok kebetulan tidak sebagus pastinya dengan pleno 1-2. Jadi geser tempat kan ke Unila kita. Nah itu cukup sudah gesernya cukup jauh karena banyak kendaraan jadi cukup macet. Nah, pada saat di pleno 3-4 yaitu pleno Ahwa, kemudian pemilihan ketua itu berada di situ. Nah, banyak sekali kan, seluruh delegasi kan masuk. Ya sudah kemudian pada saat setelah pleno komisi selesai, akhirnya semua delegasi disuruh keluar. Dalam rangka karena apa? Karena kan satu cabang atau satu wilayah itu monggo Kiai. Mau Sugeng Kiai. Langsung di sini aja ya. Nah, ini masih terus kita putar. Mohon maaf. Sugeng Kiai Hasan. Anunya mana? Nah, terus hanya supaya ruangannya menjadi lebih nyaman, tidak terlalu kemudian cukuplah yang di situ yang milih saja. Kira-kira begitu. Itu disepakati kok. Jadi bukan sesuatu yang hanya semuanya keluar dulu. Setelah semua keluar dulu, baru yang ketua wilayah dan ketua cabang yang akan memilih itu masuk. Itu yang saya itu nungguin karena saya di luar, karena yang memilih itu Prof Nizar, saya di luar. Itu saya tidak tidur ya sampai kemarin siang, sampai Jumat, betul. Sampai Jumat. Sehingga yang Jumat itu kebanyakan tidak ikut penutupan. Capek betul kita. Balik kita ke hotel tidur. Kira-kira begitu. Nah, ini yang kemudian menimbulkan dalam perjalanan saya diskusi dengan Kiai Hasan, kayaknya besok kita perlu punya usulan yang berbeda deh untuk pencalonan ketua umum. Usulannya simpel. Apa itu? Pencalonan ketua umum disamakan dengan model pencalonan Ahwa. Gimana tuh Pak? Kan gini, di dalam pleno pemilihan itu kan ada tahap pencalonan, ada tahap pemilihan. Betul. Ya. Sepanjang saya tahu dari 3 muktamar itu 99 dukungan itu menjadi calon, kan gitu. Sekarang kita bikin saja bahwa usulan itu dimasukkan bareng sama Ahwa sejak awal. Jadi ketika peserta datang registrasi masuk sekalian. Masukin calon. Betul sekali. Jadi akan kita menghilangkan waktu yang sangat panjang untuk penentuan pencalonan. Perhitungannya bareng, yang sini Ahwa, yang sini ngitung calon ketua umum. Sudah gitu saja. Jadi pada saat masuk forum sudah jelas yang dipilih adalah 3-4 yang memenuhi syarat, yang Ahwa juga itu. Jadi langsung pemilihan, tidak perlu ada pencalonan yang musat pemilihan panjang sekali, 550 bayangan, manggilin satu-satu, antri. Yang pernah juga dipanggilin satu-satu. Iya, dipanggilin satu-satu. Saya nonton di YouTube ada capek Pak. Nah, panjang sekali. Nah, sehingga ini saya kira perlu dipertimbangkan untuk kira-kira gitu. Bahkan saya mengandaikan kemungkinan justru nama-nama calon itu tidak hanya 1 hari sebelum muktamar, tapi mungkin awal. 1 bulan sebelum muktamar, dan itu di floor, sehingga kemudian pengurus di daerah bisa mendiskusikan, melakukan, kalau dalam ilmu hadis melakukan jarh wa ta'dil terhadap calon itu pada perkembangannya. Kalau dalam jangka waktu yang pendek pasti geger itu. Nah, tapi, ya dengan cara begitu saya kira sudah. Tapi sudah sangat mengurangi. Pak Fahmi tadi itu sangat mengurangi beban baik fisik maupun psikis para muktamirin. Nah, lebih-lebih kemarin itu kan psikologi muktamirin itu kan bisa dikatakan down, gitu. Hanya karena apa? Karena itu tempat-tempat persidangan itu kan jauh-jauh, gitu. Pembukaan dan tatib di pembukaan di Darussaadab, kemudian tatib di UIN.
kemudian di Unila. Pemilihan dan komisi-komisi Di Unila. di Unila. Komisi ada yang di Nur Saada juga. Di Nur Saada. Yang wakilnya yang wakilnya di Darus Saada, kemudian ada sebagian yang di Malahayati. Bisa dibayangkan betapa rumitnya mobilisasi peserta itu. Hanya karena semangat saja dan kecintaan para peserta terhadap NU dan juga semangat regenerasi mungkin yang mendorong dan memberikan kekuatan mereka sehingga mereka bisa berdiskusi mulai dari pagi penetapan Kemis pagi sampai Jumat pagi. Sebelum Jumatan. Sebelum Jumatan. Itu sangat luar jadi biasa. itu hanya di break formal itu pada saat sholat subuh. Sholat subuh saja. Hanya saja. Yang lainnya ya break sambil lalu. Oke. Break formalnya hanya sholat subuh saja. Monggo Kiai kali tunjuk jenengan nembe rawuh kok Kiai. Monggo kali tunjuk Pak Fahmi. Iya, matur nuwun. Muktamar sudah selesai nih. Yayasan Sugeng Rawuh di Jogja ngapunten mengganggu waktunya, seharusnya beliau istirahat. Tapi ya minta waktu sebentar Pak ya. Nyun sewu Kiai, nyun sewu Pak Fahmi. Muktamar sudah selesai. Sesuai enggak sih dengan harapan PWNU DIY terkait dengan substansi? Tadi Pak Fahmi ngendikan dari sisi teknis lah, overall semuanya berjalan dengan baik. Secara substansi sesuai nggak sih dengan harapan PWNU DIY? Mungkin Pak Kiai Fahmi dulu. Secara substansi saya kira dari komisi-komisi ya, itu keputusannya sebagaimana yang didraftkan dengan beberapa perubahan yang saya kira saya membahasakan begini. Saya kira itu adalah bagian dari gagasan besar untuk menyongsong abad kedua, dan keputusannya bagus-bagus, rekomendasinya sangat baik, bahkan punya rekomendasi untuk pemerintah yang juga harus, menurut saya itu sangat NU banget lah ya, kira-kira begitu. Program juga demikian. Nah, itu dari sisi substansi, sehingga kita berharap rezim, kalau kita bicara rezim PBNU yang akan datang betul-betul mengeksekusi amanat muktamar terkait dengan program dengan sungguh, dan itu sebagaimana dijanjikan oleh Gus Yahya selaku Ketua Umum terpilih mengenai kerja bersama betul-betul dilaksanakan, karena itu akan sangat membantu, bukan hanya membantu cabang dan wilayah dalam proses konsolidasi organisasi dan konsolidasi program, tapi itu akan sangat membantu penyatuan NU sebagai sebuah kekuatan sosial yang sangat luar biasa. Kira-kira begitu. Iya. Kalau menurut panjenengan Kiai Hasan, Kiai Miftah sudah terpilih? Ya. Gus Yahya sudah terpilih? Saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Fahmi bahwa secara substansi muktamar melahirkan sesuatu yang sangat luar biasa. Meskipun kalau misalnya waktunya cukup panjang dan ritmenya diatur sedemikian rupa, akan menghasilkan hasil yang jauh lebih baik lagi. Karena begini, kan komisi, salah satu bahan dari komisi organisasi dan komisi program serta rekomendasi itu kan hasil dari pandangan umum, pandangan umum yang dilakukan setelah LPC, setelah laporan pertanggungjawaban. Idealnya, dan itu biasanya tradisinya juga begitu, semua PW mestinya bisa memperoleh kesempatan untuk melakukan kritisi terhadap laporan pertanggungjawaban menyangkut berbagai hal yang menjadi materi pertanggungjawaban. Tapi kemarin karena mungkin sudah lelah ya, karena pembahasan tatib itu aja itu dilakukan dari mulai menjelang asar sampai kira-kira jam 12 malam. Hanya beberapa pasal, sekitar yang menjadi isu besar hanya 3 tempat itu melelahkan. Terjadi pertarungan yang sangat luar biasa dalam pembahasan tatib itu, sehingga kemudian
di sidang-sidang selanjutnya itu tidak terlalu sangat produktif gitu ya. Itulah lebih-lebih sebetulnya hakikat muktamar itu kan di persidangan-persidangan komisi baik program, dokumentasi ataupun yang lainnya. Adapun Roisam dan ketua umum itu adalah kebutuhan dalam menjalankan semua ide besar, semua gagasan brilian yang muncul dalam muktamar itu. Tapi kesan yang saya tangkap di setiap muktamar tampaknya kayak muktamar itu yang memilih Roisam dan ketua umum. Yang lain menjadi tidak menjadi tidak penting ya. Seolah-olah tidak penting. Menjadi prioritas kedua jadinya. Padahal kan terbalik. Iya. Tapi apapun menurut saya muktamar ini berjalan dengan baik dengan segala kekurangannya dan dinamikanya dan menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa dalam kondisi pelaksanaan yang serba terbatas waktunya, kemudian terbatas ya semuanya. Tapi melahirkan sesuatu yang baik. Mudah-mudahan sih Kiai Miftah sebagai Roisam maupun saya sebagai ketua umum bisa menindaklanjuti apa yang menjadi gagasan yang muncul di muktamar dalam bentuk program dan kebijakan yang kita harapkan bisa menjadikan NU paling tidak 5 tahun ke depan atau paling tidak 5 tahun ke depan itu betul-betul bisa menjadi memberikan landasan yang kokoh untuk masuk ke abad kedua Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Gitu. Apa hasil yang bisa dibagi dari hasil muktamar bagi kita di DIY khususnya terkait dengan kan muktamar ini baru saja selesai, tentu belum didokumentasikan, belum dibukukan. Tapi kan tentu panjenengan karena terlibat langsung, panjenengan berdua terlibat langsung di arena muktamar, tentu orang yang ditunggu itu sebenarnya janjane hasilnya nopo toh? Ya, betul. Monggo Pak Fahmi, sebenarnya apa yang bisa jenengan bawa untuk DIY kita hari ini? Ya, kalau saya bicara skup kecil DIY, maka sebetulnya di program itu jane oke banget yang bisa kita bukan hanya bisa kita contoh tapi bisa kita deliver. Ya, bukan hanya karena sebagaimana sifat dari program-program nasional kan pasti bahasanya besar dan makro sekali, dan itu sebenarnya di DIY bisa sangat diturunkan. Sebenarnya yang paling menarik justru tidak gagasan program menarik sebagai sebuah kebutuhan pendokumentasian administrasi, tetapi yang paling menarik saya kira justru gagasan besar ketua umum. Ya, beliau mengatakan, dan ini saya kira salah satu alasan kuat kenapa DIY mendukung beliau. Ini declare sekarang ya. Ya, ini declare ya. Sekarang sudah berani declare ya. Jadi salah satu alasan kuat kenapa DIY dan PCNU se-DIY itu mendukung beliau itu adalah karena beliau itu membuat jargon ayo kerja bareng. Ayo kerja bareng. Ya. Dan beliau menjanjikan akan memberikan program-program di level nasional untuk diturunkan ke wilayah dan ke cabang. Nah, penulisan ataupun dokumentasi program dalam dokumen-dokumen muktamar itu nanti yang akan beliau terjemahkan untuk kemudian dibawa ke wilayah maupun ke cabang. Kami sangat mendukung itu dan sangat senang sekali. Karena apa? Situasi itu pasti tadi akan membuat ada konsolidasi dua hal. Tidak hanya konsolidasi organisasi tapi konsolidasi program. Dan kalau itu terjadi, saya hampir meyakini wilayah dan cabang mesti tiru-tiru wong apik. Dan kalau itu terjadi, apa yang disampaikan oleh Ki Hasan, landasan yang kokoh untuk Nahdlatul As-Tsaniyah itu abad kedua, saya punya optimisme yang luar biasa. Kira-kira begitu. Jadi cara kerja kita sekarang dirubah. Dirubah. Paradigma kerja kita dirubah dengan paradigma kerja bersama-sama. Program delivery dari atas ke bawah seluruhnya. Itu menarik sekali. Itu menarik. Kalau dari Ki Hasan, saya nambah aja dari apa yang disampaikan Pak Fahmi. Ada dua hal ya yang paling penting. Kenapa kemudian PW dan PCNU se-DIY memilih Gus Yahya. Pertama yang telah disampaikan
tadi oleh Pak Fahmi, yaitu keinginan kuat dari Gus Yahya pada waktu itu sebagai calon ketua umum untuk melibatkan PW dan PC dalam kerangka kerja besar. Kira-kira bayangannya PBNU memfasilitasi, kemudian PW mengkoordinasikan, terus kemudian PC menjalankan. Kira-kira begitu. Polanya akan seperti itu. Ya, kira-kira polanya akan itu sangat luar biasa dan sesuatu yang baru dalam NU. Yang kedua, alasan kami mendukung Gus Yahya adalah terjadinya regenerasi. Bagi kami regenerasi itu sesuatu yang sangat penting, apapun hasilnya. Apa itu hasilnya jelek sekalipun, kalau regenerasi terjadi itu bagi organisasi itu sangat menguntungkan. Karena begini, misal Gus Yahya itu sebagai pimpinan baru dalam kepengurusan besar Nahdlatul Ulama, sementara dia punya keinginan untuk melibatkan PW dan PC dalam kerangka besar, pasti beliau akan, betapapun tidak sempurnanya hasil yang dihasilkan program maupun semuanya yang dihasilkan oleh muktamar, betapapun tidak sempurnanya, pasti beliau punya keinginan dan kemampuan untuk melakukan elaborasi sedemikian rupa sehingga menjadikan apa yang dihasilkan muktamar itu betul-betul bisa di breakdown sampai pada kerja-kerja yang sangat detail. Itu yang menjadi alasan kami. Oleh karena itu, meskipun kami sebetulnya kami membincangkan soal kepemimpinan di PBNU itu sudah lama sekali. Kami juga sudah menjajaki banyak tokoh ya Pak Fahmi ya. Mungkin ada yang 3 tahun kami jajaki, ada yang 2 tahun, ya ada 2 sampai 3 tahun. Dari semua tokoh yang muncul itu semua sudah kami jajaki, dan dari penjajakan kami itulah kemudian ada kesamaan visi memandang NU seharusnya bagaimana ke depan. Oke, ya terima kasih Kiai Hasan sama Kiai Fahmi. Tadi sudah disampaikan terkait dengan hasil-hasil muktamar yang secara garis besar adalah pola kerja bareng ala Gus Yahya, kira-kira kayak gitu, yang kemudian nanti akan diterapkan dalam PBNU ke depan. Hari ini gagasan besar muktamar adalah berbicara tentang kemandirian jamaah dan jamiyah serta NU mewujudkan perdamaian dunia. 2 pesan ini bisa digarap oleh Gus Yahya menurut jenengan? Terima kasih. Untuk yang peradaban dunia, saya kira bukan hanya orang NU, orang se-Indonesia tahu persis bagaimana peran-peran beliau di dunia internasional, dan itu tidak hanya dalam konteks sekedar perdamaian Timur Tengah, tetapi bagaimana beliau membawa misi Islam rahmah itu yang dibawa kemana-mana. Dan saya kira itu sangat NU, NU, sangat Islam Nusantara bahkan menurut saya, karena sangat menghargai budaya lokal, dan dialog itu terjadi antara Islam sebagai sebuah value dengan kultur setempat ataupun nilai-nilai setempat. Itu terjadi dan Gus Yahya sudah membuktikan. Nah, terkait dengan kemandirian, ini memang ada diskusi yang cukup menarik bahwa definisi kemandirian ini kemudian yang belum ketemu secara global. Karena bahasa kemandirian kemarin di dalam komisi program itu kemudian munculnya adalah membuat badan khusus yang memang dideklar ini didirikan untuk golek untung. Jadi deklar betul di luar lembaga yang sudah ada. Jadi akan ada badan khusus dideklar menjadi lembaga yang memang tugasnya nyari profit. Oh begitu. Ya, itu deklar. Betul, clear. Nah, deklar ini yang kemudian saya kira kita menjadi asosiatif sekali bahwa kemandirian itu dimaknai sebagai kita ini punya dana yang cukup untuk menjalankan roda organisasi. Kira-kira begitu. Tapi saya kira di dalam paling tidak minimal dalam pendapat saya pribadi, saya kira tidak sesederhana itu atau tidak hanya itu. Ada model yang lain yang saya kira kalau yang soal itu malah Jogja
itu sudah jalan lah ya. Sudah lebih maju. Nah sekarang saya ingin memaknai bahwa kemandirian itu tidak hanya itu, tapi bagaimana kemudian bahasa kemandirian itu betul-betul juga dipahami di level jamaah. Kira-kira begitu. Jadi mandiri itu kemudian jangan hanya semata-mata dimaknai bahwa dhewe duwe kantor, iso bayar listrik, bayar pegawai, kemudian tidak hanya bisa itu, berkegiatan bisa sendiri. berkegiatan sendiri, tidak itu, tetapi yang kemudian tiba-tiba tidak mengajak pihak lain berkegiatan karena rumongso duwe-duwe misalnya gitu. Saya kira tidak begitu, tetapi kemudian lebih kita bangun sebagai sebuah bahwa bukan hanya jamiyahnya yang mandiri, tapi juga jamaahnya ikut mandiri. Dan tentu saja ini kerja keras, kerja besar dan sedikit irisannya. Jogja lumayan nekat soal itu. Ini nempel saja karena di Konferwil besok itu kita sudah akan memasukkan itu sebagai salah satu indikator gagasan Jogja. Dan ini gagasan yang sangat nekat. Bahkan mohon maaf mungkin karena sependek yang pengetahuan saya tentang teman-teman di PW yang lain, saya belum pernah mendengar keberanian itu. Tapi kami di Jogja, ya tadi disampaikan oleh Ki Hasan, apapun kita akan berani memulai. Apa itu? Tunggu tayangan selanjutnya. Jangan dibuka sekarang Pak Fahmi. Kalau dibuka sekarang semua selesai acara ini. Kalau menurut Kiai Hasan, optimis duet Kiai Miftah Gus Yahya ini, dua pesan besar PBNU hari ini bisa tercapai. Ya kalau apa yang disampaikan oleh Gus Yahya tentang apa itu bagaimana kemudian NU secara struktural dari atas sampai tingkatan terbawah terkoordinasi dengan baik dalam satu kerangka kerja bersama itu bisa dicapai. Saya yakin, saya optimis. Demikian juga apa itu Kiai Miftah, saya pikir beliau juga seorang ulama yang bijak, yang memiliki pandangan jauh ke depan. Saya ingin kembali dulu ke apa yang tadi disampaikan oleh Pak Fahmi. Saya sepakat bahwa kemandirian itu tidak semata-mata diukur dari kemandirian secara finansial jamiyah, tapi juga kebudayaan jamaah dalam berbagai lini kehidupan. Tapi menurut saya ada juga yang penting, yaitu apa itu instrumen kemandirian. Ada instrumen kemandirian yang menurut saya yang penting harus dilakukan oleh apa itu pengurus yang akan datang, yaitu kemampuan jamiyah mendiaspora kader-kader terbaiknya di posisi-posisi strategis dalam semua lini kehidupan. Tapi ada lagi menurut saya jauh lebih penting adalah ketegasan dan kepastian langkah dalam menghadapi semua sikap. Tanpa harus diintervensi atau bergantung pada siapapun. Itu adalah kemandirian yang sejati. Tapi kuncinya tetap Gus Yahya harus memiliki tim kerja, teamwork yang bagus dan solid. Kalau tadi Pak Kefham menyampaikan bahwa kalau soal bagaimana Gus Yahya hubungannya dengan dunia internasional, dunia global, saya pikir semua kita tahu. Tapi kalau kemudian tidak di-backup oleh wakil ketua umum yang baik, yang tekun, yang siap memanage semua agenda pengurus besar dengan apa itu disertai oleh sekjen yang lincah dan lain sebagainya, juga Rois Am tidak didampingi oleh wakil Rois Am dan Katib yang kurang lebihnya speknya sama ya. Secara kualitas sama ya, pasti tidak akan berjalan. Kita tidak bisa berharap apapun dari pengurus besar yang akan datang. Tapi kalau itu semua terpenuhi, saya yakin mampu. Ya, terakhir Kiai Nyun Sewu,
Karena beliau berdua ini belum istirahat, jadi kita nggak elok kalau kemudian terlalu lama bersamai beliau. Terakhir mungkin nanti diawali dari Kiai Hasan terlebih dahulu. Catatan-catatan penting sebagai guidance Gus Yahya untuk kepengurusan PBNU yang akan datang atau untuk PBNU yang akan datang. Kemudian nanti Kiai Fahmi sekaligus nanti ucapan selamat tentunya dari PWNUD-nya belum mengucapkan selamat. Belum. Ya, terus nanti Kalau ketemunya sudah. kalau ketemunya sudah secara formal nanti saya minta untuk Kiai Fahmi untuk terakhir nanti closing statement sekaligus untuk mengucapkan selamat kepada Gus Yahya. Monggo, Kiai Hasan. Kalau misalnya Roy Sam bisa memposisikan secara utuh sebagai orang tua bagi keseluruhan warga NU, bahkan warga bangsa Indonesia, dan kemudian Gus Yahya menjadi anak tertua yang memberikan pelayanan yang baik sekaligus bisa menjadi representasi orang tua. Saya pikir itu akan menjadikan perjalanan PBNU ke depan sangat bagus sekali. Tapi kan tidak ada manusia sempurna. Tidak ada manusia sempurna. Oleh karena itu saya sebagai Katib wilayah dari Yogyakarta dan mengatasnamakan semua jajaran Surya, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta, samping mengucapkan selamat untuk beliau berdua, mendoakan agar beliau diberi kekuatan untuk mengemban amanat yang sangat berat ini. Kami juga berharap hubungan seperti yang tadi saya sampaikan itu bisa dibangun antara Al-Mukarram Romo Kiai Haji Miftahul Layar sebagai Roy Sam dan Gus Yahya sebagai ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama. Demikian. Saya akan menerangkan bahwa Kiai Miftah ini adalah yang menulis partitunya. Oke. Gus Yahya adalah konduktornya. Konduktornya Gus Yahya, Kemudian lembaga Banon Jawa itu adalah pemain musik. Orkestra berarti ya? Yes. Jadi ada pemain kendang, drum, gitar, semuanya. Betul, Kok nyanyinya beda ya? Ya. Karena itu perkenankan pada kesempatan ini saya mewakili seluruh jajaran pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Jakarta yang mengucapkan selamat kepada Kiai Romo Kiai Miftahul Layar yang sudah ditetapkan sebagai Rais Pengurus Nahdlatul Ulama masa khidmat 2021-2026. Terpenting doa semoga beliau diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan selalu bertahan oleh Allah untuk memimpin kita semua. Amin. Jamiah Nahdlatul Ulama. Kepada Gus Yahya selaku Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama masa khidmat 2021-2026, kami juga mengucapkan selamat dan sukses kepada Gus Yahya. Kita ikhlas, kita siap untuk dipimpin, kita siap untuk dibimbing, kita siap untuk diajak bekerja bersama untuk menjayakan kembali, untuk mengglorikan kebesaran ulama dalam membangun peradaban, tidak hanya peradaban bangsa Indonesia tapi peradaban dunia, tapi sekaligus juga untuk membangun seluruh jamaah. Sekali lagi kami mohonkan doa kepada semua pemirsa Nahdlatul
Amin, 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 amin. Ya. Oke, terima kasih Kiai Hasan, terima kasih Kiai Fahmi atas waktunya. Pemirsa Nahdlatul TV yang kami hormati, yang berbahagia, tiba saatnya kita untuk mengakhiri perbincangan kita pada malam hari ini. Terima kasih waktunya. Beliau berdua ini benar-benar baru sampai di Jogja dan langsung karena titik kumpulnya di PWNU, maka beliau saya cegat di PWNU DIY. Mohon maaf sebelumnya jika kurang berkenan. Nah, dan beliau berdua juga sudah 1 minggu tidak ketemu dengan para bunyai, jadi kita harus memakluminya. Jadi mohon maaf sebelumnya, mohon maaf atas waktunya dan terima kasih kepada beliau berdua. Seperti yang dikatakan oleh Kiai Fahmi, semoga kita semua pemirsa Nahdlatul TV menjadi bagian dari orkestra NU yang nanti akan dipimpin oleh Gus Yahya. Semoga kita kecipratan barokahnya. Oke, saya kira itu pemirsa Nahdlatul TV yang berbahagia. Perbincangan kita pada malam hari ini kita akhiri, kita cukupkan pada kesempatan malam hari ini. Kita akan bertemu kembali dalam perbincangan yang akan datang dengan tema dan topik yang lebih menarik dan lebih menjadi perhatian kita semua, khususnya bagi warga NU di Indonesia pada umumnya. Oke, terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo tunjuk.